Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kibe, salam bahagia, bahagia. Kembali lagi bersama saya Doni Rolando dalam acara Communicast Weekly Podcast. Nah, dalam kesempatan kali ini nih, kita kehadiran lagi salah satu tamu yang pernah mampir ke Communicast ya, Weekly Podcast. Siapakah beliau? Beliau adalah Bu Olivia Dwi Ayu. Halo, tepuk tangan dulu. Kalau beberapa waktu lalu Bu Olivia tuh kita ngebahas apa? Masih ingat nggak? Bisnis dan HAM. Bisnis dan HAM. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang bakalan akan kita hadapi nih dalam 1 bulan depan kayaknya, Bu ya. Tepatnya di tanggal 27 November apa itu? Pilkada. Pemilihan serentak ini kayaknya besar-besaran nih Bu di Indonesia. Pasti dong, ini yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Nah, pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Nah, ini jadi bakalan rame satu. Kedua, ini kayaknya bakalan masif sih Bu, yang namanya yaitu tadi hoax, terus negatif campaign atau black campaign. Wah, Nah, serunya. ini kita hadirkan Bu Olive di sini nih untuk memberi pencerahan buat kita supaya hal-hal seperti itu bisa kita minimalisir lah setidaknya gitu ya Bu ya. Gimana antisipasinya dalam menghadapi pemilihan-pemilihan seperti itu atau negatif atau black campaign, gimana caranya untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, ini ada Bu Olive di sini yang nanti akan menjelaskan secara hukumnya selaku penyuluh hukum madya dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Oke, Bu Olive. Ini boleh nggak Bu Olive dijelasin dulu untuk tanggal 29 nanti? 27 salah mulu ya saya. Iya, 29 itu ulang tahun siapa ya? Aku jadi lupa inget Bugi. 29 mungkin itu nanti masa tenang ya, masa penghitungan. Masa penghitungannya 29. Ya, nah, itu mungkin karena pas saya ingetnya 29 karena saya sukanya masa tenang. Iya. Tenang ya. Tenang sebenarnya. Ini saya mau nanya dulu deh, boleh. Latar belakangnya apa sih? Kenapa sih kita harus melakukan pemilihan umum yang sehat ya tentunya ya? Kenapa itu? Latar belakang hukumnya seperti apa gitu, boleh bisa dijelaskan? Silakan boleh. Baik, Bang Doni dan sahabat Kibe, kita ketemu lagi untuk acara Komunikasi pada hari ini. Dan hari ini kita bahas tentang pemilihan umum kepala daerah yang akan berlangsung secara serentak tanggal 27 November. Dan tahu sendiri ini pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia kecuali di provinsi DIY ya, karena DIY itu adalah punya daerah istimewa tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Istimewa Yogyakarta. Dan untuk seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilihnya ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama ya di depan hukum dalam rangka untuk menyukseskan pemilihan umumnya. Dan ini tuh diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara konstitusi hak warga negara ini dilindungi. Dan negara wajib untuk memberikan atau menghormati setiap hak milih dan memilih. Hak pemilih dan hak memilih. Right to vote and right to candidate. Jadi semua orang berhak untuk memilih dan semua orang berhak untuk dipilih. Seperti itu, dan itu diatur di dalam undang-undang, sudah jelas sekali ya. Bukan hanya diatur dalam undang-undang, di konvensi internasional atau di instrumen internasional pun, di Deklarasi Universal of Human Rights itu juga sudah diatur bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak untuk kebebasan untuk memilih, termasuk karena ini adalah hak memilih itu termasuk dalam hak sipil dan politik ya, hak yang melekat dalam setiap diri individu. Dan ini nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Dan negara atau pemerintah pun tidak boleh mengintervensi hak setiap orang untuk memilih dan dipilih. Dan yang paling penting juga apapun keputusan kita atau pilihan kita tuh menentukan masa depan. Gitu ya. Itu yang harus kita cermati ya. Rakyat itu berkedaulatan untuk memilih pemerintahannya. Seperti itu. Jadi berkedaulatan, jadi ini hak gue memilih siapa. Gitu kan. Nah, itu landasan bahwa kenapa sih lo harus milih. Terus ada kan
di tagline di medsos tuh jangan golput. Oke. Ya itu karena lo tuh emang udah dikasih hak untuk mempunyai kontribusi untuk berkedaulatan dalam semua keterlibatan memimpin pemerintah gitu. Jadi sayang banget kalau dilewatkan. Betul. Nah, ini kan tadi nih garis bawain sedikit ya, jangan sampai golput, gitu ya. Ya. Emang apa sih Bu, apa kerugiannya kalau sampai golput tuh apa sih yang terjadi biasanya gitu loh Bu? Apa hak suaranya bisa dipakai orang atau itu nggak tahu ya. Coba. Itu nggak boleh. Nggak boleh kan? Kalau misalnya kita golput berarti kan kita tidak menggunakan hak pilih kita. Seperti itu ya. Apa kerugiannya kalau bicara secara pribadi mungkin saya tidak akan merugi ya karena saya tidak ikut berpartisipasi dalam rangka untuk menyukseskan kontribusi apa yang diselenggarakan oleh pemimpin pemerintah seperti itu. Jadi kalau misalkan pemerintahan atau negara ini hancur itu berarti kayak lepas tangan cuek aja gitu. Tapi kalau misalkan saya memilih dan saya percaya kepada pemimpin yang saya pilih itu berarti saya mempunyai vote atau mempunyai andil atas keberlangsungan kesuksesan negara dan pemerintahan tersebut. Jadi bisa dikatakan secara sederhananya mungkin ya, dengan kita tidak golput itu kita bentuk bahwa kita tuh tidak apatis terhadap negara. Betul gitu ya? banget. Okay. Ya kalau pilihan kita kalah, kita terima saja. Kita terima di logo seperti pemilu kemarin, Mei kemarin, April kemarin kita sudah membeli presiden dan wakil presiden logo dua paslon lainnya untuk menerima presiden yang terpilih. Ya kan itu juga ini nanti pilkada kita harus logo juga kalau misalkan pilihan kita tidak menang gitu ya. Nah, itu belajar berdemokrasi namanya Bang Yun. Berdemokrasi dengan sehat. Ya, tentunya. Tuh, menerima kekalahan, mengakui kemenangan orang lain. Sportivitas. Tuh. Nah, ini kita berbicara demokrasi sehat lah. Kita idealnya pengen berbicara seperti itu, Bu. Ya. Pengen demokrasi di negara kita tuh sehat. Emang belum pengen ya, belum. Saya nggak bilang belum ya, tapi ada kecenderungan mungkin ya. Ya pastilah sedang proses ya. Nah, apalagi kita negara berkembang, Bu. Ya, betul. Negara maju pun ada pasti negatif campaign, black campaign-nya ada. Itu kan salah satu bentuk demokrasi juga, tapi menurut apa ya, bukan menurut saya sih, saya jadi nggak berani ngomong menurut saya. Ya mungkin menurut kapasitas saya yang minim ilmu, menurut saya itu kurang sehat, Bu, kalau ada black campaign apa segala macam. Walaupun itu disebut dengan dinamika ya sebenarnya. Nah, ini cara mengantisipasinya. Bu Olive kira-kira bisa nggak ngasih pencerahan lah gitu untuk kita tidak terlibat dalam negatif campaign, black campaign. Nah, black campaign itu sebenarnya tidak diatur ya di dalam undang-undang pemilu ataupun di undang-undang ITE itu juga ada, karena kan sekarang kampanye yang dilakukan oleh para paslon itu kan berbeda-beda ya. Ada yang secara langsung, dialog, debat, temu publik, macam itu secara langsung mungkin bisa terekam jejaknya. Tapi kalau ini yang sekarang ini kan kampanyenya bisa dilakukan secara online atau daring ya. Dan ini yang masif yang tidak agak-agak sukar untuk dideteksi dirunut jejaknya seperti ini. Tapi kan kita tahu sendiri ya, teman-teman di Gen Z ini yang sebagai pemilih pemula ini harus pintar-pintar gimana caranya untuk tahu itu hoax atau itu black campaign. Pertama-tama kita tingkatkan dulu literasi digital kita. Literasi digital. Literasi digital itu apa sih dari dulu? Literasi digital lagi ya. Yang pertama nih teman-teman ya, sahabat-sahabat Kibe yang Gen Z ataupun teman-teman yang lain, ini harus tahu bahwa kita harus kritis terhadap informasi atau berita yang kita terima. Ya, kritis dalam arti apa? Nggak juga apatis gitu. Kritis dalam arti kita coba cek dulu nih, ya kan? Cek dulu kebenaran berita itu. Kalau di portalnya Kominfo ada turn back hoax. Dan itu bisa kita cek apakah berita itu benar atau enggak. Ya, kalau misalkan kita nggak pasti lagi atau nggak yakin, nggak puas terhadap apa hasil yang ada di Kominfo, kita cek lagi ke berita-berita atau portal-portal. Sumber-sumber yang lebih terpercaya gitu ya. Kalau nggak puas lagi, tanya langsung ke yang misalkan senior atau orang tua kita, guru kita, ya itu akan mengasah
critical thinking kita. Iya, jadi kita nggak langsung percaya atau nggak langsung mudah nggak nelen bulat-bulat gitu ya. Betul, nggak harus yang langsung oh iya bener ya gitu, nggak begitu juga. Karena itu banyak banget loh Bu, di grup keluarga biasanya loh itu ada berita apa dikirim. Itu juga sekarang kan kalau yang menyebarkan berita itu kan juga masuk undang-undang ITE ya. Nah itu tuh. Apalagi kadang kita juga nggak tahu itu berita bener atau enggak, yang penting wah seru nih gitu kan ya, buat bacaan di grup gitu kan ya, kita share, kita forward, itu yang nge-share itu juga kena. Oh itu ya, yang nge-share tuh kena. Pun itu kena. Padahal kita kan dapat dari ini. Jadi hati-hati. Jadi bukan cuma si sumber beritanya, yang nge-share pun juga kena. Itu ada kaidah ya Bu ya. Jadi jangan sembarangan untuk men-share berita yang kita belum tahu sumber beritanya dan kebenaran beritanya apa. Biasanya Bu ada ciri-cirinya sih Bu kalau saya ngelihatnya. Nah, apa berita-berita hoax tuh kadang bombastis gitu loh beritanya. Iya, betul, biasanya begitu tuh. Betul. Dan biasanya judulnya udah clickbait gitu. Ya kan menggiring gitu, atau menggiring opini. Itu yang kita jaga ya supaya teman-teman atau Bapak Ibu ini juga berkritis, mengecek kebenaran faktanya lagi ya kan, terus lebih banyak baca di portal-portal yang resmi, baca visi misi, program, rekam jejak, itu yang paling penting sih. Jadi jangan terhasut oleh buzzer ya kan, terus informasi yang salah atau yang bohong. Nah, ini kan tadi kita bicara tentang orang-orang yang menyebarkan hoax, black campaign, apa segala macam. Ini tuh diatur nggak Bu dalam undang-undang tuh hukumannya apa nih? Kalau yang penyebaran hoax di dalam kampanye itu kan tidak diatur ya. Tapi di dalam undang-undang pemilu itu jelas kalau misalkan dia melanggar aturan-aturan kampanye seperti misalkan merendahkan atau mencemarkan, membuat kegaduhan, mengganggu ketertiban, keamanan segala macam, itu sudah ada di dalam pasal undang-undang pemilu. Tapi kalau untuk di media sosialnya pun itu juga belum diatur secara jelas, kayak misalkan black campaign itu apa, pencemaran nama baik di kampanye itu apa, tapi di dalam undang-undang pemilu sudah jelas bahwa ada sanksinya. Undang-undang UITE ya, juga ada di undang-undang pemilu juga ada seperti itu. Paling enggak misalnya kita punya akun medsos itu bisa dibekukan nggak sih Bu kalau kayak gitu? Bisa. Itu ada dalam undang-undang per PKU per KPU itu ada. Kalau akun untuk media sosial itu paling banyak 20 akun dan itu harus didaftarkan di KPU. Iya, harus didaftarkan di KPU akun-akunnya apa saja secara resmi. Jadi nanti ketika ada akun yang tidak resmi, ini berarti si KPU tinggal ngeblok aja dong. Kalau yang resmi itu udah ada regulasinya ya berarti ya? Sudah di per KPU sudah ada bahwa kalau paslon mau berkampanye silakan melalui media sosial, tapi didaftarkan nama-nama akun. Berarti kalau ada pelanggaran bisa langsung ditindak karena terdaftar gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa tahu ini akun resminya paslon ini atau bukan, atau ini hanya untuk apa. Ada verifikasinya berarti ya? Ya betul gitu. Oke. Nah ini menarik sih sebenarnya nih. Menarik banget. Menarik ya. Jadi karena metode kampanye sekarang udah nggak macam-macam. Nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan saya ingat banget tuh waktu saya SD orang kampanye keliling naik truk. Sekarang udah nggak boleh. Konvoy itu nggak boleh. Nggak boleh. Kayak gitu ya. Jadi lebih ke medsos lebih banyak ya. Sekarang lebih efisien medsos atau dia menyebar ke alat peraga ke tempat-tempat umum seperti itu. Mungkin sahabat kita aku juga pengen tahu sih di komentar ya, coba tulis metode apa sih yang paling efektif untuk kampanye di pilkada sekarang ini, ya kan ya? Iya. Karena kalau kita belajar misalkan di pemilihan di negara-negara lain ya, Bang Don itu tuh benar-benar ya seorang pemilih atau seorang dulu
caleg gitu kan, benar-benar terjun langsung, dia misalkan pasar-pasar berkampanye, berorasi seperti itu. Oh iya. Jadi dia bertemu dengan masyarakatnya secara langsung, berkenalan gitu kan. Tapi kayaknya kita kalau ini jarang ya. Walaupun sebenarnya masih efektif sih menurut saya Bu, itu kayak FGD gitu ya, forum group discussion gitu, nanti kan ketemu sama masyarakat. Mending kalau FGD, tapi mereka benar-benar yang misalkan kayak gelar kayak pasar, kayak tukang obat gitu. Jadi dia nge-mic sendiri gitu, benar-benar yang pengen kenalan gitu loh, dia sama rakyat, sama mobilnya. Dia memperkenalkan diri, saya ini gitu. Jadi itu kayaknya nggak ada ya di Jakarta gitu. Tapi aku juga pengen tahu sih kalau misalkan di pemilih pemula ini kayak gimana sih metode yang paling efektif gitu kan ya. Walaupun di per KPU itu sendiri sudah ada ya metode-metode untuk melaksanakan kampanye. Tapi kita pengen tahu ya. Nah, sobat-sobat Gen Z nih ya. Iya benar. Langsung aja komen. Nah, ini ada satu yang pertanyaan lagi nih. Sejauh mana sih Bu upaya pemerintah dalam memfasilitasi penyandang disabilitas atau komunitas-komunitas rentan ya gitu ya dalam melaksanakan pemilu ini, sampai sejauh mana Bu? Ya udah jauh banget Mas Dania. Saya aja yang kurang update. Nah, ya harus nonton komunikasi terus ya. Sobat Kibe ya. Jadi untuk itu tadi ya, kembali karena hak untuk memilih dan dipilih ini masuk dalam hak sipil dan politik yang melekat dalam setiap individu, dan negara atau pemerintah itu berhak untuk menghormati dan melindungi, memberikan akses seluas-luasnya untuk setiap warga negara untuk memilih. Jadi pemerintah tuh sekarang ini sudah menggunakan atau memberikan fasilitas ya untuk yang teman-teman disabilitas seperti tunanetra itu ada kertas suara yang Braille ya. Jadi nggak kesusahan lagi untuk milih di TPS. Lalu juga teman-teman kita di UPT itu mereka juga menggelar TPS. Oh, di warga binaan di rutan, di lapas gitu ya. Jadi kita menyelenggarakan, memberikan akses layanan untuk teman-teman yang bebas terkukung, yang terkukung kebebasannya, tapi diberikan kebebasan untuk memilih di dalam lapas. Gitu. Jadi kita tidak membatasi ya, karena kalau pemerintah itu membatasi, mengekang kebebasan fundamental situ, itu akan dan kalaupun dikekang atau dibatasi kan juga ini sebenarnya suara pemilih itu kan berdampaknya untuk pemerintah juga ya Bu ya. Iya, jadi emang sangat penting. Jadi mau siapapun kalangannya, siapapun asal dia memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, ya dia diberikan haknya. Yang penting dia memenuhi syarat. Karena ada kewajiban juga, bukan hanya hak saja. Kewajiban untuk memilih, dia juga harus terdaftar di dalam DPT. Nah, ini saya baru mau nanya nih, kewajiban pemilih itu apa aja sih? Nanti jangan hak mulu gitu kan ya. Saya menuntut hak mulu gitu ya. Nanti anak SMP, saya juga mau Bu, lah kamu umur berapa gitu kan ya. Jadi harus berumur 17 tahun. Dan dia harus warga negara Indonesia. Ya kan, dia juga harus terdaftar. Ya kan, seperti itu. Jadi dia juga harus mengupdate nih kalau data-datanya pindah. Ya kan, misalkan Mas Doni pindah kerja sekarang ke DKI dari Cirebon misalkan. Berarti harus update domisilinya. Itu juga kewajiban Mas Doni untuk mengupdate ke ke kelurahannya. Agar kita bisa mendapatkan hak pilih tadi ya. Iya, betul. Nah, ini yang satu lagi nih. Ini kan kita berada di lingkungan ASN ya. Nah, ini ada salah satu peraturan yang saya tahu gitu, bahwa ASN nih memang dilarang berkampanye atau gimana? Iya, nggak boleh dong Mas. Nggak boleh. Nggak boleh dong. Sebagai penyelenggara negara kita harus netral. Maka dituntut di sini ada setiap awal tahun kemarin kita sudah berikrar untuk menjaga netralitas ASN karena itu diatur di dalam undang-undang, undang-undang pemilu nomor 7 2017, undang-undang kepala desa, undang-undang desa 6 2014, itu kepala desa, perangkat desa itu dilarang untuk terlibat dalam segala bentuk kampanye, seperti itu. Dan itu ada sanksinya juga. Jadi gini ya, kalau influencer saat ini mereka
diberdayakan untuk menjadi orang yang berkampanye, tapi ASN nih sebaliknya ya, justru nggak boleh berkampanye. Nggak boleh. Padahal sebenarnya punya kapasitas yang hampir-hampir sama loh, karena ASN itu bisa dikatakan bisa memberikan pengaruh, ya mungkin karena itu kan, ya karena itu nggak boleh jadinya. Gitu. Nggak boleh baik secara langsung maupun tidak langsung, ya kan? Kalau secara langsung, misalnya saya ini, ayo pilih nomor Z, pilih nomor A, secara langsung. Ada juga yang nggak langsung, Mas. Itu yang kampanye terselubung berarti. Kampanye terselubung. Misalkan apa? Misalkan kita memberikan fasilitas. Iya. Mau kampanye, kasih ruangan aja di aula. Telot ya. Atau mobil dinas nih pakai. Ya, itu juga nggak boleh. Bahaya, jangan. Jangan ya. Nah, ini kan pelanggaran itu ada ya, Bu ya? Ada di lapangan kan? Ada di lapangan, dan nanti kan Bawaslu akan memonitor ya, dan akan melaporkan. Dan ketika misalkan ada orang yang tahu bahwa ada ASN yang terlibat, itu bisa ini sanksinya, coba sanksinya, Bu. Sanksinya sudah jelas di dalam undang-undang pemilu, ya kan? Ada kena pemberhentian sementara atau pemberhentian selamanya. Seperti itu. Jadi agak-agak ngeri, Bu. Ngeri banget, jadi jangan main. Kalau kita kadang orang misalkan nggak sengaja masang profil dengan atau paslon, foto salah satu paslon, gitu. Itu kan bisa-bisa orang persepsinya ini ya, menggiring, kamu mendukung ya, gitu kan ya. Jadi hati-hati, jangan asal unggah aja, betul. Ya udah cukup dalam hati aja. Kalau misalkan mengagumi gitu kan ya. Iya, betul. Kalau misalnya mengagumi cukup dalam hati, tinggal nanti tentukan pilihan di bilik. Dicoblos. Gitu karena sekali kita unggah, klik. Aduh, udah itu bisa kena tuh, Bu ya. Bisa kena. Nah, itu selain pemberhentian sementara atau pemberhentian selamanya, ada sanksi-sanksi hukum lain nggak itu? Ada. Kalau misalkan kita kadang kesel sama paslon ini, kita langsung tweet gitu kan, itu pencemaran nama baik, nanti langsung kena 1 tahun penjara. Jadi kayak menyerang pribadinya si paslon yang kita. Iya kan, bisa langsung ketahuan nih, misalkan Doni dari kantor kita, waduh itu udah. Jangan ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Nah, itu termasuk dalam salah satu netralitas ASN yang harus diperhatikan. Ya, harus dipatuhi ya. Patuhi banget ya. Oke. Nah, ini ngerti ya, Bu. Jadi saya berpikir dulu waktu masih kecil gitu ya, Bu ya. Kok saya kan punya om juga yang ASN gitu ya. Kok adem-adem aja gitu kalau lagi masuk ini, kenapa sih gitu kan? Karena kalau kita pakai baju yang salah satu yang ini aja langsung kan. Iya benar. Aduh, udah deh, harus nih. Kalau dulu kan warnanya udah jelas, merah, kuning, hijau. Nah, udah tuh 3 itu aja tuh. Jadi memang salah satu pertimbangannya adalah itu ya, memang tidak boleh berkampanye karena itu dapat menimbulkan penggiringan tadi ya, Bu ya. Penggiringan opini ya kan. Kadang kita persepsi orang juga beda-beda. Betul. Ya. Tuh pemirsa, penting untuk diketahui. Iya, betul. Nah, ini sedikit menyinggung masalah yang tadi Ibu sempat katakan, buzzer. Buzzer ya, ramai ya. Ini menurut apa yang Ibu Olive ketahui ya. Buzzer tuh apa sih definisinya? Coba Olive. Buzzer sekelompok orang atau individu ya yang berusaha untuk menggiring atau berusaha untuk membuatkan dia kadang bikin anonim simbol-simbol yang menggiring orang untuk yaitu membuat opini atau kadang akhirnya untuk menjustifikasi si paslon lain kan, seperti itu. Dan buzzer itu secara masif ya, dia bekerjanya ya, gitu dalam jangka waktu misalkan masa ini. Ya kan? Artinya buzzer ini melakukan upaya menjatuhkan nama baik paslon yang lain, berarti ya, begitu ya? Bisa menjatuhkan, bisa untuk mencemarkan macam-macam ya. Tapi yang jelas dia bekerja secara masif banget. Ya. Dan ini di medsos ya kebanyakan. Jadi yang tadi Ibu bilang
membuat akun, satu orang bisa bikin berapa puluh akun gitu, dan itu tidak akunnya diketahui. fake Semua kan? gitu. Akunnya fake semua seperti, dan itu membuat menggiring ya untuk untuk ratingnya naik, atau membuat hashtag seperti itu ya kan. Karena buzzer bukan cuma untuk mencemarkan nama baik, tapi juga misalkan untuk menggiring opini positif dengan membuat hashtag, itu kan pakai buzzer juga. Gitu kan ya. Berarti nggak selamanya buzzer itu negatif dong? Nggak selamanya. Kalau misalkan buzzer itu untuk meningkatkan tweeting atau meningkatkan postingnya, viewers, ya kan, itu bisa meningkatkan positif, kan? awareness ibaratnya ya. Awareness. Nah, tapi kalau yang bahaya adalah buzzer-buzzer yang menjatuhkan, yang menjatuhkan atau mencemarkan nama baik, itu kan seperti itu. Nah itu ini kita mau bicara dalam ranah hukumnya nih Bu. Nah, Ibu itu kan dia. lebih ngerti. Ini apakah ada regulasinya nggak sih Bu mengenai buzzer? Di ITE sendiri kan nggak ada secara jelas-jelas menyebutkan buzzer, itu nggak ada ya, karena juga ini kan trending baru ya untuk di digital platform gitu ya, di budaya baru ya kayaknya ya. Iya, nah paling ya di undang-undang ITE itu dalam masuk ke dalam pencemaran nama baik. Oke. Kalau misalkan buzzer itu menghina, melecehkan, menjatuhkan nama atau salah satu paslon, itu bisa kena undang-undang ITE. Makanya kan lagi bisa dicari akun-akun yang walaupun itu anonim juga. Nah, itu susahnya ya. Itu susahnya ya. Pakai akun yang anonim. Jadi ada bagian cyber crime-nya gitu ya. Iya, ya. betul. Oke. Wow. Jadi menarik nih. Hukumannya Bu, hukumannya yang Ibu tahu ada nggak itu hukumannya? Sanksi kalau ketahuan nih, ada buzzer ketahuan menjatuhkan nama baik atau mencemarkan nama baik salah satu paslon. Sanksinya tuh macam-macam ya kalau untuk yang mencemarkan nama baik ya kan. Terus kalau udah untuk yang merusak merusak alat peraga, atau kita lagi pasang baleho terus tiba-tiba dicoret-coret atau dibongkar. Banyak kan? Iya benar. Itu kan juga ada sanksinya tuh untuk undang-undang pemilu, denda 1 tahun atau denda 12 juta. Bermacam-macam ya, tergantung tingkat ininya juga ya. Kalau di pencemaran nama baik itu juga akan lebih meningkat lagi sanksinya. Nah, itu adalah kenyataan di lapangan yang masih terjadi ya. Ya betul. Ya mungkin nggak cuma di negara kita aja sih pemirsa, di negara-negara luar juga pasti ada lah ya. Itulah iklim berdemokrasi. Itu dinamika demokrasi. Nah, tapi kita kan tetap ya Bu ya, kita menginginkan demokrasi yang ideal, demokrasi yang sehat. Nah, coba atau ini ada istilah yang saya baru dapat dari Bu Olive, pemilu ramah HAM. Nah, ini coba bisa dijelasin nggak Bu, pemilu ramah hak asasi manusia gimana Bu? Nah, itu tadi kan sudah disinggung tadi bahwa karena hak sipil dan politik, hak untuk memilih dan dipilih ini termasuk ke dalam Deklarasi Universal of Human Rights, Undang-Undang Nomor 12 tentang ratifikasi hak sipil dan politik, lalu Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang tentang pemilu juga ada. Jadi semua itu dilindungi, hak memilih dan dipilih itu dilindungi oleh negara, ya kan. Jadi jika negara itu lalai membatasi, ya kan, menekan, mengekang, itu negara dianggap lalai atau melanggar hak seperti itu. Dan selain itu, selain negara juga harus menghormati, negara juga memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang disabilitas ataupun kelompok rentan. Salah satu tadi kita bahas itu ya Bu ya. Untuk bisa melaksanakan hak pilihnya gitu. Jadi pemerintah memberikan seluas-luasnya ya kepada teman-teman disabilitas untuk bisa sama-sama, karena prinsipnya HAM itu adalah sama rata ya, non diskriminasi. Mereka juga mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Betul. Cuma yang membedakan adalah teknisnya. Gitu. Yang penting pemerintah sudah menyelenggarakan, mengupayakan bahwa setiap warga negara terjamin hak pilihnya, hak memilih dan dipilih. Seperti itu, Mas Doni. Nah, ini terakhir nih, saya mau minta, kalau zaman sekarang orang bilang, Kak, kata-kata dong untuk hari ini. Ya kan suka dengar gitu kan. Ya. Coba Bu Olive, silakan Bu Olive untuk pemirsa. Oke, baik, untuk sahabat Kibe, kita saat ini di Jakarta dan di daerah-daerah di seluruh Indonesia sedang melaksanakan kampanye pilkada
jangan lupa untuk memilih tanggal 27, dan untuk memilih coba kita baca tentang visi misi, program, rekam jejak dari pasangan calon yang ada di daerah masing-masing. Dengan begitu kita bisa jadi pemilih yang cerdas untuk mewujudkan pemilu yang hebat. Nah, itu dia. Tapi jangan lupa nanti sambil memilih, sambil salam bahagia, bahagia, bahagia. Ya pemirsa, itu aja. Terima kasih Bu Olive sudah mampir di acara podcast ini. Nanti insya Allah kita akan undang lagi Bu Olive ya untuk membicarakan topik yang nggak kalah pentingnya gitu Bu Olive. Oke pemirsa, itu aja sampai di sini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.